depan belakang. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua ya. Sebelum kita mulai, gimana kalau kita expliking terlebih dahulu? Expliking-nya itu terbuka, tutup, dan setelah expliking kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah pada hafal semua kan? Oke, kalau sudah hafal, coba sekarang kita expliking terlebih dahulu. Expliking buka tutup 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, sekarang kita lanjut lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekarang kembali. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak kita akan belajar materi apa hari ini? Tidak tahu. Nah, hari ini kita akan belajar materi Aku Takut Aturan. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan melaksanakan aturan yang ada di lingkungan, baik di sekolah, di masyarakat, dan di keluarga. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi. Silakan anak-anak perhatikan. Ini Ibu ada di dalam buku. Nah, pertama di sini tentang pengertian aturan. Apa sih yang dimaksud dengan aturan? Ada yang tahu? Tidak tahu. Nah, aturan adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur tingkah laku seseorang sehingga tercipta suatu ketertiban, keamanan, kedamaian, dan keadilan dalam lingkungan, baik di keluarga, masyarakat, dan di sekolah. Nah, adapun tujuan dari aturan itu dibentuk diantaranya yang pertama, itu menciptakan tertib dan keamanan. Yang kedua, menjaga hak dan kewajiban setiap orang. Yang ketiga, mencegah terjadinya kekacauan atau konflik. Yang terakhir, membentuk disiplin dan tanggung jawab diri sesama. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, lanjut materi selanjutnya. Selanjutnya itu jenis-jenis aturan. Aturan ini dibagi menjadi dua. Yang
Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Yang kedua, contoh aturan di keluarga. Apa saja sih aturan yang ada di keluarga? Tidak boleh keluar kamar sampai jam 12, Bu. Ya, pintar. Selain itu ada lagi tidak boleh berkelahi dengan saudaramu. Yaitu merupakan contoh yang ada di lingkungan keluarga atau di rumah. Selanjutnya, aturan di masyarakat. Apa saja aturan yang ada di masyarakat? Ada yang tahu? Seperti membantu ketika gotong royong, tidak melawan tetangga, saling menghormati tetangga, itu merupakan contoh aturan di masyarakat. Ya, pintar. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Sudah paham, Bu. Oke, sudah paham. Di sini itu ada gambar aturan. Satu gambar aturan. Nah, di sini ada 4 saku. Gambar aturan di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan saku keterangan. Terus bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya seperti ini ya. Pak semuanya termasukkan. Di sini ibu menginginkan keterangan dalam saku keterangan. Terus di sini ibu ada gambar aturan. Bisa diperhatikan ya. Nah, ini gambar aturan. Cara pengerjaannya, pertama kita ambil satu keterangan. Di sini ibu mengambil membantu orang tua memasak. Dan di sini kita cari gambar yang menunjukkan seorang anak membantu ibunya memasak. Apakah ini? Ya, Bu. Bukan. Apakah ini membantu ibu memasak? Bukan, Bu. Bukan. Apakah ini? Bukan, Bu. Iya, Bu. Iya. Ini merupakan contoh membantu ibu Memasak. Karena kita sudah menemukannya, sekarang kita tempelkan keterangan ini kepada batang dari gambar tersebut. Nah, ini gambar membantu orang tua memasak. Selanjutnya dari gambar ini termasuk aturan di mana? Di rumah, Bu. Iya, di rumah. Dari satu di Rumah. Oke, sekarang ibu akan menunjuk beberapa peserta didik untuk membantu ibu mengerjakan tugas ini. Coba Kak Erna maju ke depan. Coba Kak Erna ambil satu keterangan. Ambil 2 keterangan.
melestarikan gambar abadi. Kepada Kak Mira, silakan. Karena di sini masih ada satu-satu, ibu akan mencari satu tentang alasan masyarakat. Di sini ibu ada menyeberang jalan di zebra cross. Silakan perhatikan, apakah ini menyeberang jalan di zebra cross? Ya. Ini kita tempelkan. Ini di zebra cross. Perhatikan lagi, menyeberang jalan di zebra cross itu termasuk aturan di mana? Di masyarakat, Bu. Ya, di masyarakat. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, sekarang ibu akan memberikan tugas secara kelompok. Dan anak silakan berhitung 1 sampai 3. 1, 3, 2, 1, 2, 3. Silakan tugas ini dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, Bu. Oke, kalau ada yang kesulitan, silakan ditanyakan ya. Ya, Bu. Oke, ibu kasih waktu untuk anak-anak mengerjakan. Kalau ada yang kesulitan, silakan ditanyakan. Baik, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, kalau sudah selesai, ibu akan menunjuk beberapa kelompok untuk presentasi di depan kelas. Silakan dikumpulkan jika sudah selesai. Sudah, Kak Mira? Oke, karena sudah selesai semua, sekarang ibu akan menunjuk kelompok 1 untuk maju ke depan. Silakan kelompok 1 Erna maju ke depan. Ya, Bu. Berikan 3 contoh aturan lingkungan di masyarakat dan di sekolah. Yang pertama di rumah, yaitu membantu ibu, merapikan tempat tidur, dan juga makan bersama. Yang kedua di sekolah, ada datang tepat waktu, pikir kelas, dan ikut upacara pada hari Senin. Yang ketiga di masyarakat, ikut kerja bakti, dan menjaga lingkungan dan juga rukun bertetangga. Nah, karena sudah presentasi, sekarang ibu akan memberikan tugas individu untuk dikerjakan masing-masing ya. Ya, Bu. Tidak boleh ada yang menyontek.
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.